kalau dalam bacaan Quran yang didahulukan tajwid. Ingat, bukan lagu. Bukan lagu, karena nggak ada kaitan sama lagu. Tajwid itu kalau sudah dibacakan, keluar bacaan sendiri. Membaguskan bacaan Quran itu bukan melagukan. Artinya cari notasi lagu, bukan itu. Bukan ngikutkan tajwid ke makomat, bukan. Awas, hati-hati. Kebalik, ikutkan tajwid, hiasi suara kita supaya benar baca tajwid. Nanti keluar suara sendiri. Ya, karena Quran itu bukan notasi, nggak ada kaitan sama musik. Ya, awas, hati-hati. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, nggak pantas bagi Allah ngajarkan kepada Nabi itu syair. Di antara syair itu ada unsur musik, jadi nggak ketemu gelombang Quran dengan itu. Makanya saya sering nasihatkan pada para penghafal Quran, kalau ingin menghafal Quran, jauhi musik, jauhi. Saya itu meriset musik, memberikan hukum secara proporsional, tapi kalau sudah jadi ahli Quran, sudah menjauh. Ya, saya pribadi tidak terlalu tertarik ya dengan musik. Cuma kita kan meriset, dan riset harus adil menempatkan hukum. Jangan karena kita nggak suka jadi nggak adil. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adil kita, tempatkan hukum adil, kasih orang porsinya. Yang haram ini ya, kalaupun boleh yang syaratnya begini, tapi kalaupun bisa dilakukan, jadikan sebagai pengantar kepada yang lebih bagus lagi, ya kan? Nah, sekarang ilmu-ilmu guru-guru tahu melodi tapi nggak tahu tajwid. Kenapa nggak belajar ilmu tajwid misal? Ya kan? Ngajarin suara bagus, kenapa nggak dipakai ngaji? Mulai bertahap pelan-pelan, tapi bukan berarti langsung haram begini, tidak, ada tahapan-tahapan. Ya kan? Nah, paham ya maksudnya? Jadi kapan ini lakukan, kapan tidak dilakukan. Tapi kalau sudah masuk pada ranah-ranah pilihan yang cukup bagus, maka hindari supaya frekuensinya tidak terganggu. Jelas ya? Kecuali kalau sudah bagus betul Qurannya, sudah hafalannya kuat dan sebagainya, lalu meriset dan sebagainya, insya Allah nggak terganggu sepanjang yang dilakukan bukan yang haram-haram, ya kan? Dan jangan aneh-aneh, mau masuk ke diskotik untuk meriset, nggak ada kerjaan itu, ya, ya, jelas? Saya notasi hafal sih, bukan cuma do re mi fa sol la si do, dari turunannya sampai turunan dari awal ilmu arudnya, ya. Wazannya apa? Baharnya tawil, tawilun nahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu, ya kan? Apalagi rajas, mustafilun 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 mustafilun, sampai dengan zihafnya kapan dipotong, kapan nggak tahu saya. Alhamdulillah. Sampai masuk ke nazam dipakai di alfiyah, tahu saya pakai rumusnya, rajas musdawaj, rumusnya tahu, alhamdulillah. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, itu paham. Masuk ke notasi sekarang, C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E B C D K F G A B C B C D I C D tahu saya. Ya, untuk apa? Untuk meriset kapan larinya kemana, ini kapan begini, kapan seperti ini. Oh, kapan? Kenapa ada dalil ini? Kenapa begini? Kenapa di sini dibolehkan? Kenapa di sini dilarang? Jenisnya apa saja yang ada di zaman Nabi? Sebelumnya jahiliyah apa saja? Jenis musik ada berapa genrenya? Sampai 7 genre itu kita tahu dan kita belajar ke dalam ilmunya itu supaya menyimpulkan. Ya, tapi pada akhirnya apa? Quran yang paling indah. Jelas? Quran yang paling indah. Sampai mana tadi itu? Nah itu sampai situlah kurang lebih ya. Jadi kita kembalikan lagi, mencintai, mendapatkan cinta Allah lewat sifat apa? Baca Quran ingin dicintai Allah. Ya, jadi nggak usah terlalu diliuk-liuk, mat sampai hilang. Ya, mat dia apa mau? Iya Pak Imat ketiduran. Bukan Pak Imat, tajwidnya pakai mat tuh, panjangnya nggak tepat. Ya kan, kapan panjang kapan pendek, ini karena ngikutin melodi, rumus ini rumus itu, akhirnya matnya ngikut ke situ, salah. Wakofnya nggak betul, ibtidanya salah, kan jadi problem, ya kan? Kapan V, kapan V, vo nya tebelin dikit, nun tebelin, nun mana ini nun, tebelin dikit, V ya, V, oh iya ya itu kan ada huruf mengalirnya, jadi tasdidnya jangan terlalu ditekan. Iyyaka na'budu wa iya, tidak, iya ya-nya tuh lepas mengalir, iya, tekanannya nggak usah terlalu kencang-kencang, ya kan? Nah itu dipakai. Jadi kalau kita pakai itu sesuaikan, nanti bagusin suaranya untuk baca itu. Jadi bukan Quran ditarik ke melodi, salah ya. Besok nanti jadi repot tuh. Zaman Nabi kan nggak pernah baca Quran pakai teori musik, ya.
Misal, itu ada rumus madid. Dari madid itu keluar syair jadi qasidah, namanya Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina. Itu rumusnya pakai melodi madid namanya. Madid, ya kan? Tapi nggak pernah dibacain oleh Nabi misal atau sahabat, waliyudzubillah siapapun misalnya di zaman itu baca wadduha wallaili idza saja. Nggak ada. Sampai sekarang saya belum pernah dengar Imam Masjid Nabawi baca begitu, ya kan? Terus tiba-tiba kesini kenapa baca Fatihah pakai lagam melodi Manuk Dadali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Ya. Ntar kalau dibiarin begitu besok-besok nanti Alam Nashrah versinya Noah. Alam Nashrah laka sodorok. Aduh lah, bubar salat. Hah? Zik, catat zik tuh. Hati tuh. Ya, jadi nggak usah terlalu kreatif lah. Nanti kalau dibiarkan semakin aneh. Mau lebaran telepon Allah, kan? Aduh, ada-adanya. Ntar besok mau Jumatan WhatsAppan sama malaikat lagi. Udah. Kalau semakin aneh-aneh gitu artinya semakin waspada. Waspadalah. Itu bahasa hadis tuh. Iyyakum wa iyyahum. Jaga diri baik-baik. Ngaji yang betul. Ngaji, ya. Kenapa saya sampaikan ini penting ke aspek-aspek tadi? Karena kadang-kadang sekarang informasi itu bahasa kerennya terdestruksi sehingga jadi distraksi dalam penerimaan itu. Jangan aneh-aneh sekarang. Ustaz Ali Hidayat ini tidak sunnah karena menghalalkan musik ini dan sebagainya. Kita aja nggak suka musik. Cuman menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan fatwa begini, kapan begini, kapan begitu. Jelas? Paham tidak? Nah, ngaji begitu. Nanti kalau ngaji nanti pas kita masuk ke ilmunya, kitabnya dijajarin 1, 2, 3, baca ini. Yang berpendapat begini siapa, dalilnya apa, kemana ngacu ke Nabi ini. Nanti kesimpulan di akhirnya bagaimana. Itulah proses tarjih namanya. Mengumpulkan informasi, menimbang, dilihat mana yang paling kuat dalilnya atau menempatkan sesuai porsinya. Sehingga bisa bijak dalam menilai tanpa harus menyalahkan orang lain yang beda pandangan juga. Yang terakhir itu paling penting, ya.